Anda mungkin sudah mendengar berita pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan. Lantas apa makna pemberian nama Yohanes bagi Anies Baswedan? Mengapa Anies menjadi dianggap layak untuk disejajarkan dengan Yohanes yang luar biasa itu? Saya yakin ini ada kaitannya dengan upaya Anies menghilangkan tuduhan pada dirinya bahwa dia adalah bapak politik identitas. Pokoknya saya main Twitter ini untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi capres dalam Pilpres 2024. Untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi capres dalam Pilpres 2024. Dia tidak boleh jadi capres sesungguhnya. Biarkan dia sekarang jadi baca pres lalu. Ayo kita lawan. Sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawancara dengan media internasional. Kenapa? Karena media internasional tahunya itu, sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail urusan kota Melbourne. London nggak tahu, taunya wali kotanya Muslim, kan gitu. Nah dunia juga taunya ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam, kan gitu kira-kira. Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali sekarang kami diurusin sama gubernur. Baru pertama kali kami, nah saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya, itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling main dan menjawab pertanyaan Mas Cahyo ini. Secara pandangan politik saya secara demokratik, Mas Anies itu kader bangsa. Dia bukan kader partai mungkin, tapi dia kader bangsa. Dia punya hak berkontribusi terhadap bangsa ini. Dia punya hak dipimpin dan memimpin bangsa ini. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang politik identitas itu di Sregar dan Cokro TV-nya. Lalu di sekeliling Mas Anies banyak orang Kristen kok, gitu loh. Banyak teman-teman saya kemarin yang kelompok nasionalis juga di Mas Anies. Ini para cepu ya, cepu ini para peliharaan ini yang selalu menarasikan bangsa ini menjadi terbelah, semakin terpolarisasi. Ya ini perilaku-perilaku sebetulnya bukan bazar mereka. Saya anggap para pemecah belah bangsa ini agen atau para propagandis pemecah belah bangsa. Karena saya nggak mau demokrasi kita direndahkan hanya persoalan dukung-mendukung. Saya mau mendukung Mas Ganjar karena ada Mas Anies. Saya mau mendukung Mas Anies karena ada Mas Ganjar. Jangan karena saya mendukung Ganjar benci dengan Anies. Itu bahaya. Nah ini kan kelompok-kelompok pecundang-pecundang ini mendukung Ganjar itu karena ada kebencian terhadap Anies. Nah, saya nggak mau, makanya saya bilang kalau seandainya seperti itu saya tidak mau dukung Ganjar. Saya lebih memilih dukung Anies. Saya di Jakarta, kalau jalan kampung-kampung, jarang teman-teman media ikut. Saya nggak pernah ajak teman-teman media. Kenapa? Masyarakat itu supaya tahu bahwa gubernurnya datang mau ketemu rakyat, bukan mau diberitakan ketemu rakyat. Dia ketika kami datang bersama dengan banyak media, mereka juga batin, oh kami bakal jadi subjek berita ya ini ya. Yang muncul adalah, jadi Bapak kesini mau ketemu saya, mau lihat masalah, atau mau jadi berita, Pak? Saya nggak pernah ajak. Makanya coba aja dicek, berita-berita minim sekali. Tapi saya selalu datang masyarakat bawa kamera sendiri, bawa tim dokumentasi sendiri. Kenapa? Karena saya lagi membangun kepercayaan dengan masyarakat bahwa kita kerja memang untuk masyarakat, bukan untuk diberitakan. Nanti buahnya itu di ujung. Di ujung akan muncul namanya kepercayaan, dan kita memang bekerjakan untuk itu. Apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Anies Baswedan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik, melarang mereka menyebarkan hoaks, fitnah, dan merendahkan siapapun. Anies Baswedan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya atas prestasi
prestasi yang telah ditoraikan, bahkan framing apalagi fitnah. Terhadap pernyataan pada judul di atas, beberapa alasan bukti berikut bisa jadi jawabannya. Apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Anies Baswedan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik, melarang mereka menyebarkan hoaks, fitnah, dan merendahkan siapapun. Anies Baswedan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya atas prestasi yang telah ditoraikan, bahkan framing apalagi fitnah. Terhadap pernyataan pada judul di atas, beberapa alasan bukti berikut bisa jadi jawabannya. Apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Anies Baswedan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik, melarang mereka menyebarkan hoaks, fitnah, dan merendahkan siapapun. Anies Baswedan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya atas prestasi yang telah ditoraikan, bahkan framing apalagi fitnah. Terhadap pernyataan pada judul di atas, beberapa alasan bukti berikut bisa jadi jawabannya. Apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa.